Kamu bisa mengubah hidupmu secara total, tingkat penghasilanmu, kesehatanmu, hubunganmu, hanya dalam 10 menit setiap hari. Kedengarannya tidak masuk akal, bukan? Memang begitu. Jika kamu merasa hal ini aneh, itu karena pikiranmu telah dilatih untuk menolak apapun yang menantang model realitas yang kamu miliki. Tapi izinkan aku bertanya, berapa tahun hidupmu yang telah kamu sia-siakan dengan mengulangi hasil yang sama, meskipun kamu sudah berusaha keras? Apakah kamu benar-benar berpikir kekurangan kecerdasan, kurang belajar? Masalahnya adalah kurang keberuntungan. Tidak, masalahnya hanya satu, dan aku butuh bertahun-tahun untuk mengetahuinya, yaitu paradigma-paradigmamu. Apakah kamu sadar bahwa sekeras apapun kamu berusaha, hidupmu tetap berjalan dengan pola yang sama tahun demi tahun? Kamu berjanji akan menabung, melunasi hutang, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau memulai bisnis baru, tapi ketika kamu melihat ke belakang, semuanya tampak sama. Dan yang lebih buruk, semakin keras kamu berusaha, semakin terjebak kamu rasakan. Seperti sedang berjalan di atas treadmill, kamu lelah tapi tidak kemana-mana. Itu membuat frustrasi, bukan? Penyebabnya bukan karena kurang usaha, kurang belajar, atau kurang kemampuan. Penyebab sebenarnya adalah paradigma yang mengendalikan hidupmu tanpa kamu sadari. Paradigma adalah seperangkat kepercayaan, kebiasaan, dan pola pikir yang tertanam sejak kecil dan sekarang mengontrol hampir semua tindakanmu sehari-hari. Mereka seperti autopilot tak terlihat. Dan yang paling menakutkan, mereka tidak membutuhkan izinmu untuk bekerja. Sebagian besar apa yang kamu lakukan setiap hari, dari cara menggosok gigimu, berjalan, hingga mengatur uang, adalah perilaku kebiasaan. Dan perilaku itu dikendalikan oleh paradigma yang terpasang saat kamu masih kecil. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang kamu dengar tentang uang saat masih kecil? Hal-hal seperti, uang tidak tumbuh di pohon, orang kaya tidak masuk surga, yang lahir miskin akan mati miskin. Itu terus diulang-ulang, hari demi hari, sampai menjadi kebenaran bagimu. Tapi inilah kebenaran yang lebih besar. Kebenaran itu bisa saja sepenuhnya salah. Namun mereka tetap mengendalikanmu. Aku tumbuh dengan citra diri yang sangat buruk. Aku menganggap diriku bodoh. Aku pikir aku tidak berguna. Aku keluar sekolah lebih awal, tanpa arah, tanpa tujuan. Aku pernah bekerja di banyak pekerjaan yang tidak berguna, sampai aku kehilangan hitungannya. Ganti ban, bersihkan gemuk, angkat kotak, jawab telepon, tidak ada yang tampak membawaku kemanapun. Sampai suatu hari biasa, seorang pria muncul dalam hidupku dan berkata, "Bob, jika kamu membaca buku ini dan melakukan persis apa yang tertulis di dalamnya, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau." Aku tertawa. "Maksudmu apa?" "Apapun." Aku sakit, bangkrut, dan benar-benar tersesat. Tapi pria itu begitu yakin, begitu tenang, dan sekaligus begitu makmur, hingga aku berpikir, bagaimana kalau dia benar? Itu adalah percikan pertama. Aku mulai mendengarkan, dan tak lama kemudian, aku mulai berubah. Titik balik terbesar datang saat aku mengerti bahwa jika aku menginginkan kehidupan yang berbeda, aku perlu pola pikir yang berbeda. Aku tidak bisa terus berpikir sama, bereaksi sama, dan berharap sesuatu berubah. Karena itu, tidak akan berubah. Dan sekeras apapun kita membenci mengakuinya, ada bagian dalam diri kita yang lebih memilih rasa sakit yang dikenal daripada ketidakpastian yang tidak diketahui. Itulah sebabnya banyak orang takut untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mungkin terdengar aneh, tapi itu benar. Mereka takut secara tidak sadar untuk meninggalkan tempat di mana mereka terbiasa menderita. Dan ketakutan itu juga bagian dari paradigma. Sekarang katakan padaku, berapa kali kamu mencoba mengubah sesuatu tapi kembali ke titik yang sama? Kamu mulai diet tapi berhenti, memulai proyek tapi meninggalkannya, mencoba mengendalikan pengeluaran tapi kartu kreditmu melebihi batas bulan berikutnya. Bukan karena kurang kemauan. Itu paradigma lama yang menarikmu kembali ke zona nyaman. Itu seperti termostat emosional dan finansial. Jika kamu mencoba naik level, ia akan menjatuhkanmu lagi. Tapi ada satu hal penting di sini. Kenyataan bahwa kamu menyadarinya sekarang sudah merupakan awal, karena kesadaran adalah langkah pertama menuju kebebasan.
Dan tahu apa yang paling membuatku terkesan? Orang-orang pintar, berpendidikan dengan gelar tetap terjebak. Karena paradigma tidak menghormati gelar akademis. Kamu bisa jadi seorang doktor dan tetap merasa seperti penipu. Bisa punya gelar master tapi tetap bangkrut. Karena paradigma tidak berubah dengan lebih banyak informasi. Ia hanya berubah dengan pengulangan dan latihan sadar. Saya pernah melihat orang dengan pendidikan yang sangat minim mampu mendirikan perusahaan bernilai jutaan euro. Dan saya juga pernah melihat dokter-dokter bangkrut karena yang sebenarnya mengendalikan hasil bukanlah pengetahuan yang terkumpul, melainkan pola pikir yang mengatur perilaku. Saya belajar hal ini dengan cara yang sangat sulit. Berbulan-bulan saya mencoba memahami mengapa hidup saya berubah begitu cepat. Saya tidak menjadi lebih pintar. Saya tidak mengambil kursus baru. Namun, saya menghasilkan ribuan euro setiap bulan, tinggal di 3 negara berbeda, dan membuka perusahaan. Saat itulah saya sadar, saya terus-menerus memperkenalkan diri pada ide-ide baru. Saya mendengarkan audio yang sama setiap hari, saya membaca buku yang sama setiap hari. Sedikit demi sedikit, paradigma lama saya mulai melemah. Otak saya mulai terbiasa dengan gambaran baru tentang diri saya sendiri. Dan ketika itu terjadi, kamu berhenti menyabotase dirimu sendiri. Paradigma itu halus. Ia membuatmu berkata, "Aku tidak bisa," bahkan sebelum kamu mencoba. Ia membuatmu percaya bahwa ini bukan waktu yang tepat, bahwa kamu tidak pantas, bahwa itu tidak akan berhasil. Dan yang paling berbahaya, ia meyakinkanmu bahwa suara itu adalah suaramu sendiri. Tapi bukan. Suara itu adalah program mental lamamu yang berusaha menjaga kamu tetap di tempatmu sekarang. Karena tugasnya adalah menjaga kamu aman, meski artinya kamu terjebak. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu akan terus mengikuti suara itu? Atau kamu mulai mempertanyakannya? Segalanya berubah ketika kamu mengerti bahwa kamu tidak perlu lagi hidup sesuai paradigma yang dipaksakan kepadamu sebelum kamu bisa memilih. Kamu bisa menulis ulang program itu. Dan itu tidak harus menjadi perubahan besar dalam semalam. Bisa dimulai dengan sebuah pilihan, sebuah keputusan. Latihan harian selama hanya 10 menit. Begitulah semuanya dimulai. Ketika kamu mengerti bahwa kamu tidak rusak, kamu hanya diprogram. Dan pemrograman itu bisa diubah. Saya menemukan bahwa rahasia terbesar untuk mengubah hidupmu bukanlah pada usaha putus asa demi hasil. Bukan dengan bekerja lebih lama, juga bukan dengan berlari ke sana kemari mencoba mengendalikan segalanya. Rahasia sebenarnya adalah pengulangan harian sebuah ide baru, sesuatu yang bisa kamu lakukan hanya dalam 10 menit sehari. Mungkin terdengar terlalu sederhana, bahkan mungkin terdengar bodoh, saya tahu. Tapi justru itulah yang membuat latihan ini begitu kuat. Pikiran manusia tidak dibuat untuk perubahan cepat dan radikal. Ia menolak, ia melawan. Tapi ketika kamu memberinya makan setiap hari dengan gambaran baru, dengan kebenaran baru, ia mulai menerimanya. Dan ketika ia menerimanya, segalanya berubah. Saya ingat pertama kali saya mendengar Earl Nightingale berkata, "Kamu menjadi apa yang kamu pikirkan sebagian besar waktu." Itu menghantam saya seperti petir. Dan saya berpikir, jadi jika saya mengulangi setiap hari tipe orang yang ingin saya jadi, cepat atau lambat saya akan menjadi orang itu. Dan jawabannya adalah ya. Saya mulai dengan afirmasi. Saya mengambil sebuah kalimat sederhana dan membacanya setiap hari. Saya menulisnya di atas kertas. Saya mengucapkannya dengan lantang. Saya menempelkannya di cermin. Itu bukan sulap, itu fokus. Itu tentang melatih pikiran saya seperti otot. Pengulanganlah yang memasang paradigma baru. Pikirkan, kamu tidak belajar namamu karena seseorang mengatakannya sekali. Kamu belajar karena kamu mendengarnya ratusan, ribuan kali. Begitu juga dengan bahasamu, kebiasaanmu, cara kamu memandang dunia. Semua itu dipasang melalui pengulangan. Jadi kenapa kamu pikir kamu bisa menjadi orang yang sukses jika setiap hari kamu mendengar tentang kekurangan? Bagaimana kamu bisa percaya diri jika yang paling sering kamu ulangi dalam pikiran adalah bahwa kamu tidak cukup baik? Dan disinilah banyak orang tersandung. Mereka pikir hanya dengan memahami konsep sudah cukup. Tidak. Mengetahui apa yang harus dilakukan dan melakukannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Mengubah paradigma seperti memahat identitas baru di dalam dirimu.
Kamu tidak melakukannya dengan kekuatan. Kamu melakukannya dengan konsistensi, hari demi hari. Dan tahu kenapa? Karena paradigma lamamu tidak akan pergi tanpa perlawanan. Ia akan mengujimu, ia akan membuatmu meragukan, ia akan membuat semuanya tampak tidak berubah. Ia akan memanggilmu bodoh karena kamu mengulangi afirmasi di depan cermin, dan kamu harus terus melanjutkan. Saya menghabiskan bertahun-tahun membaca halaman yang sama dari sebuah buku, mencatat ide yang sama, mendengarkan audio yang sama. Kenapa? Karena setiap kali saya mendengarnya dengan cara yang berbeda. Pikiran menangkap apa yang siap diterimanya. Dan setiap pengulangan membawa pemahaman yang lebih dalam, lapisan baru. Dan perlahan-lahan hasil mulai berubah. Tapi lihatlah, tidak cukup hanya mengulang-ulang begitu saja. Kamu harus terlibat secara emosional dengan hal itu. Bukan sekadar mengucapkan kata-kata kosong. Ini tentang membayangkan, merasakan, memvisualisasikan. Melihat dirimu dalam realitas baru itu dengan semua detailnya. Merasa seolah itu sudah menjadi kenyataan. Karena pada dasarnya, otak tidak bisa membedakan antara apa yang kamu bayangkan dengan intens dan apa yang benar-benar terjadi. Begitulah caraku mulai membayangkan hidupku sebagai pengusaha internasional bertahun-tahun yang lalu. Meskipun aku tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, bahkan saat aku masih bekerja, membersihkan lantai, dan berhutang pada banyak orang, aku melihat diriku bepergian, memberikan ceramah, membantu orang di seluruh dunia. Dan hari ini, itulah yang aku lakukan. Kamu punya waktu 10 menit setiap hari. Kamu tahu itu. Bisa sebelum tidur, saat bangun, di dalam mobil, atau saat mandi. Itu waktu yang cukup untuk mulai membuat jalur saraf baru di otakmu. Dan ketika jalur itu mulai menguat, yang lama akan melemah. Tapi ada satu hal yang hampir tidak pernah diberitahu orang. Di awal, itu tidak terasa seperti berhasil. Kamu akan mengulang dan merasa konyol. Kamu akan melihat sekeliling dan semuanya tetap sama. Tapi di saat itulah keajaiban terjadi. Karena jika kamu terus melakukannya, kamu melatih pikiranmu untuk mematuhi kehendakmu, bukan inderamu. Ada sebuah eksperimen klasik dalam psikologi yang disebut efek paparan murni. Itu menunjukkan bahwa semakin sering kamu terpapar pada sebuah informasi, semakin akrab dan dapat diterima informasi itu. Pikiranmu mulai menerima itu sebagai kebenaran hanya karena kamu sudah melihatnya berkali-kali. Itulah sebabnya pengulangan bekerja. Itu tidak hanya mengubah cara berpikirmu, itu mengubah struktur persepsimu. Ketika kamu mulai melihat dirimu sebagai orang kaya, percaya diri, sehat, dan terpenuhi, meskipun hasilnya belum ada, tubuhmu mulai bertindak sesuai dengan citra itu. Kamu mulai mengambil keputusan yang berbeda, berbicara dengan cara yang berbeda, berjalan dengan cara yang berbeda, dan perubahan kecil ini yang terkumpul hari demi hari mulai mengubah realitas eksternalmu. Dunia berubah ketika kamu berubah dari dalam. Bukan sebaliknya, aku menantangmu untuk memilih sebuah afirmasi baru hari ini, sesuatu yang mewakili hidup yang ingin kamu jalani. Bisa sederhana, tapi harus benar bagimu. Tulis itu. Bacalah dengan suara keras. Pejamkan matamu dan bayangkan itu terjadi. Lakukan itu setiap hari, hanya 10 menit. Dan lakukan meskipun pikiranmu berkata, itu omong kosong. Karena paradigma lama akan berjuang untuk bertahan. Tapi jika kamu terus melakukannya, itu akan melemah. Dan ketika itu terjadi, kamu akan melihat sekeliling dan sadar bahwa semuanya mulai berubah. Dan yang kamu lakukan hanyalah mengulang sebuah ide baru sampai menjadi milikmu. Kebanyakan orang hidup dengan keyakinan bahwa hanya ada satu cara untuk menghasilkan uang, menukar waktu dengan uang, bekerja sebulan penuh, menerima gaji tetap, membayar tagihan, dan berharap ada sisa. Tapi yang tidak diberitahukan orang adalah bahwa logika itu adalah penghalang terbesar antara kamu dan kebebasan finansial. Kenyataannya, bergantung pada satu sumber pendapatan saja, seperti berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Jika sesuatu salah, dipecat, sakit, krisis, semuanya runtuh. Dan itu bukan hanya membuat stres, tapi berbahaya. Ketakutan konstan kehilangan segalanya membuat orang lumpuh. Mereka tidak bisa bermimpi atau mencipta karena terperangkap dalam ketakutan akan kekurangan.
Ketika aku mulai memahami bagaimana orang kaya berpikir, satu hal langsung menarik perhatianku. Mereka tidak mengandalkan satu aliran uang saja. Mereka menciptakan banyak aliran. Aku menyebutnya sumber penghasilan ganda, dan itulah yang mengubah segalanya. Tidak masalah jika kamu mulai dari nol, punya pekerjaan tetap, bekerja sendiri, atau bahkan pengangguran. Kamu bisa membangun sumber penghasilan lain. Kamu hanya perlu mulai kecil dan berpikir berbeda. Aku pernah bertemu pengusaha cerdas, ya. Tapi aku juga pernah bertemu jutawan yang hampir tidak bisa menulis. Itu membuktikan bagiku bahwa kesuksesan finansial tidak terkait langsung dengan kecerdasan akademis. Itu bergantung pada cara kamu berpikir. Itu bergantung pada model mentalmu tentang uang. Mereka yang berhasil tidak puas hanya mengandalkan satu cek saja. Mereka menanam banyak benih. Beberapa punya bisnis, yang lain berinvestasi, ada yang membuat produk digital, dan ada yang menjual pengetahuan. Yang penting bukan bentuknya. Yang penting adalah prinsipnya. Jika satu sumber mengering, ada yang lain yang terus mengalir. Saya akan jujur kepada Anda. Dulu saya juga menganggap itu omong kosong. Saya berpikir, kalau saya saja sudah kesulitan mengatur pekerjaan saya, bagaimana saya bisa punya banyak sumber penghasilan? Tapi itulah jebakan paradigma. Ia membatasi Anda, bahkan sebelum Anda mencoba. Membuat Anda percaya bahwa itu tidak mungkin. Padahal itu mungkin ketika Anda mulai mengubah cara pandang Anda. Hari ini saat saya berbicara dengan Anda, ada uang yang masuk dari kursus, produk, kemitraan, perusahaan yang saya bangun. Dan itu tidak terjadi dalam semalam. Semua berawal dari satu ide, satu saja. Lalu, langkah demi langkah, saya mulai menawarkan jasa kebersihan. Ya, jasa kebersihan. Saya membangun perusahaan saya sendiri, meski saya tidak belajar untuk itu. Pada tahun pertama, saya menghasilkan lebih dari 100.000 euro. Bagaimana? Karena saya mengubah cara berpikir saya. Karena saya mengerti bahwa uang datang dari ide, bukan dari jam kerja yang Anda lakukan. Yang paling mengejutkan saya adalah sampai sekarang masih ada orang yang percaya bahwa keamanan finansial ada pada gaji tetap. Tapi pikirkanlah, jika satu-satunya klien Anda adalah atasan Anda, maka Anda hanya punya satu sumber penghasilan. Dan jika pintu itu tertutup, apa yang tersisa? Hidup itu tidak pasti. Ekonomi berubah, perusahaan berubah, dan jika Anda tidak bersiap, Anda akan terkejut. Anda tidak perlu berhenti kerja. Anda tidak perlu meninggalkan semuanya. Tapi Anda perlu mulai membangun sesuatu yang baru, secara paralel, sesuatu yang Anda kendalikan. Anda bisa mulai dari yang kecil, menjual sesuatu yang Anda buat sendiri, berbagi pengetahuan yang Anda miliki, menyewakan sesuatu yang tidak Anda gunakan. Internet penuh dengan peluang. Dan yang terbaik, banyak dari peluang itu bisa Anda jalankan di waktu luang. Ada data menarik dari sebuah penelitian yang diterbitkan oleh CNBC. 65% dari para jutawan generasi pertama memiliki 3 atau lebih sumber penghasilan sebelum mereka menjadi jutawan. Mereka tidak menunggu kaya dulu baru diversifikasi. Mereka diversifikasi agar bisa kaya, dan itu sangat masuk akal. Uang adalah energi yang bergerak. Semakin banyak jalur yang Anda buat, semakin mudah ia mengalir. Intinya bukan tentang uang itu sendiri. Ini tentang kebebasan. Bisa bernapas dengan tenang mengetahui Anda tidak bergantung pada satu pintu saja. Bangun dengan ide, bukan ketakutan. Bisa berkata tidak saat sesuatu bertentangan dengan nilai Anda karena Anda punya pilihan. Dan semua itu dimulai dari bagaimana Anda memandang nilai diri Anda. Anda bukan sekadar fungsi. Anda adalah makhluk kreatif yang mampu menciptakan solusi. Dan setiap solusi bisa menjadi sumber penghasilan. Tapi saya tahu kebanyakan orang masih punya keberatan yang sama. Bagaimana kalau tidak berhasil? Sekarang, biar saya tanya, bagaimana kalau berhasil? Bagaimana kalau ide kecil yang Anda tunda begitu lama itu adalah awal dari kehidupan baru? Bagaimana kalau daripada menunggu krisis berikutnya menghantam Anda mulai membangun sesuatu sekarang, diam-diam, yang bisa menopang Anda bahkan di saat tersulit? Rasa takut akan tetap ada, risiko akan selalu ada, tapi Anda bisa memilih di sisi risiko mana Anda ingin berada. Di sisi yang menunggu semuanya runtuh, atau di sisi yang membangun fondasi kuat, langkah demi langkah.
Saya bukan orang istimewa. Saya tidak punya keuntungan apapun. Yang saya punya hanyalah kemauan untuk berpikir berbeda. Dan sekarang karena Anda sudah mengerti prinsip ini, Anda juga bisa. Cukup putuskan untuk mulai, karena keamanan yang Anda cari bukanlah dengan bekerja lebih keras, tapi dengan menciptakan peluang baru, dengan berhenti bergantung pada satu jalan saja, dan mulai membangun jalan Anda sendiri. Yang membedakan hidup biasa dari hidup luar biasa hanyalah satu hal, keputusan. Dan saya bukan berbicara tentang keputusan setengah hati yang Anda buat dengan impuls dan lupakan keesokan harinya. Saya berbicara tentang keputusan tegas, tak tergoyahkan, yang mengubah sepenuhnya arah hidup Anda. Kebanyakan orang hidup dengan menunggu waktu yang tepat. Mereka bilang akan memutuskan ketika mereka punya uang, punya waktu, ketika semuanya lebih tenang. Tapi waktu itu tak pernah datang. Dan alasannya sederhana. Mereka menunggu sesuatu berubah di luar sebelum mereka berubah dari dalam. Tapi dunia luar tidak akan berubah jika Anda tidak mengubah dunia dalam Anda terlebih dahulu. Saya ingat seperti kemarin, tangan saya dibalut perban setelah cedera saat bekerja dengan gergaji. Saya penuh minyak gemuk, tanpa arah, tanpa harapan. Mudah saja untuk menerima bahwa hidup akan selalu seperti itu. Tapi pada hari itu, dengan rasa sakit di tubuh dan lebih banyak hutang daripada uang di saku, saya mengambil pena dan menulis, saya akan membangun sebuah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Itu terdengar konyol. Saya hampir tidak tahu bagaimana mengatur hari saya sendiri, tapi saya menulisnya. Dan saat saya menulis, saya memutuskan, saya tidak tahu caranya. Saya tidak punya rencana, tidak punya sumber daya, tidak punya dukungan. Tapi saya punya satu hal, keputusan. Dan tahukah kamu apa yang saya pelajari setelah bertahun-tahun? Ketika kamu benar-benar memutuskan, alam semesta akan mengatur ulang dirinya untuk mendukungmu. Kamu menemukan orang-orang. Kamu menemukan peluang. Kamu melihat solusi yang sebelumnya tidak kamu lihat. Seolah-olah sebuah cahaya menyala dan mulai menunjukkan jalan yang selama ini ada, hanya menunggu keberanianmu untuk mengikutinya. Tapi kebanyakan orang tidak memutuskan. Mereka berpikir, menganalisis, merencanakan, lalu kembali ke titik awal. Karena memutuskan itu menakutkan, artinya berkomitmen, artinya keluar dari zona nyaman, artinya mengambil tanggung jawab, tapi juga artinya mengambil kendali. Ada kutipan dari Napoleon Hill yang berkata, semua orang sukses mengambil keputusan dengan cepat dan mengubahnya sangat lambat jika memang mereka mengubahnya. Dan dia benar. Orang-orang yang menang tidak ragu-ragu. Mereka tidak menunggu validasi dari orang lain. Mereka tidak menunggu kondisi yang sempurna. Mereka memutuskan, dan keputusan itu menjadi jangkar, sesuatu yang mengarahkan semua yang mereka lakukan setelahnya. Masalahnya adalah, kebanyakan dari kita dilatih untuk berpikir bahwa kita harus yakin akan segalanya sebelum bertindak. Tapi kenyataannya adalah, kamu tidak akan pernah memiliki semua jawaban. Dan lebih dari itu, kamu hanya akan menemukan jawaban setelah mulai melangkah. Dalam gerakan, kejelasan muncul. Dalam tindakan, jalan-jalan terbuka. Selama kamu diam, kamu hanya akan melihat tembok yang sama, ketakutan yang sama, batasan yang sama. Saya memutuskan untuk membangun kehidupan besar di salah satu momen terkecil dalam sejarah saya. Dan tahukah kamu apa yang diajarkan itu kepada saya? Titik awalmu tidak menentukan kemana kamu bisa sampai. Yang menentukan adalah besarnya keputusanmu. Dan ketika kamu memutuskan, semuanya berubah. Kamu berbicara berbeda. Kamu berjalan berbeda. Kamu memilih berbeda. Keputusan mengubahmu dari dalam. Dan ketika itu terjadi, dunia mulai merespons. Saya sering bertanya, bagaimana kamu akan hidup jika kamu tidak tahu umurmu? Jika kamu tidak ingat kegagalanmu? Jika kamu tidak tahu batasanmu, karena sebagian besar hambatan yang kamu hadapi bahkan tidak nyata. Itu hanya cerita yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri. Begitu lama hingga terlihat seperti kebenaran. Tapi kamu bisa menceritakan cerita baru. Kamu bisa mengambil keputusan baru. Dan keputusan itu bisa hari ini. Kamu tidak perlu tahu caranya. Kamu hanya perlu berkata, cukup pada apa yang tidak lagi berguna. Kamu perlu menetapkan jalan baru. Bisa berupa selembar kertas sederhana, sebuah kalimat tertulis, sebuah pilihan tegas.
Begitulah awalnya untuk saya, sebuah kalimat di atas kertas dan semuanya berubah. Dan itu juga dalam jangkauanmu, karena kamu punya kekuatan untuk memutuskan. Tidak peduli apa kata masa lalu, yang penting adalah apa yang kamu putuskan lakukan sekarang. Putuskan untuk tidak mengulangi siklus yang sama lagi. Putuskan bahwa kamu pantas mendapatkan lebih. Putuskan bahwa kamu akan hidup dengan tujuan, karena tidak ada yang akan memutuskan itu untukmu. Tidak ada yang akan menjalani hidupmu menggantikanmu, dan tidak peduli seberapa sulitnya terlihat. Yang penting adalah kamu mengerti bahwa langkah pertama menuju perubahan nyata adalah mengambil keputusan, bukan saat semuanya sempurna, tapi sekarang. Tepat seperti kamu saat ini, karena disitulah perubahan dimulai, saat kamu berhenti menunggu dan mulai membangun, satu keputusan demi satu keputusan, dan semuanya berubah. Semuanya. Jika ada satu hal yang harus kamu bawa dari sini dengan segenap kekuatanmu, itu adalah ini. Tidak ada yang berubah sampai kamu mengubah paradigmamu. Kamu bisa mencoba strategi baru. Kamu bisa belajar, kamu bisa berusaha sekuat tenaga. Tapi jika pikiranmu tetap terprogram dengan pola yang sama, hasilnya juga akan tetap sama. Kuncinya adalah mengambil kendali atas apa yang masuk ke dalam pikiranmu, apa yang kamu ulangi setiap hari, dan terutama keputusan yang kamu buat mulai sekarang. Dan jika kamu sampai di sini, itu karena ada sesuatu dalam dirimu yang siap untuk transformasi ini. Tapi jangan berhenti sekarang. Langkah berikutnya menunggumu dalam video yang baru saja muncul di layar kamu. Dalam video itu, kamu akan menaiki tangga berikutnya dalam perkembanganmu, memperluas kesadaranmu, dan menjadi 1% lebih baik dari sekarang. 1% hari ini, 1% besok, dan sebentar lagi, kamu bahkan tidak akan mengenali dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya menunggumu di video berikutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama.